Halo, selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Fahada Indi, inilah Kabar Sumatera. Kita awali kabar Sumatera pemirsa. Uang bantuan langsung tunai atau BLT milik Desa Medan Sanemba di Deli Serdang, Sumatera Utara, yakni senilai 106 juta rupiah raib digondol maling. Pelaku memecahkan kaca belakang mobil milik kepala desa dan membawa kabur uang ratusan juta rupiah tersebut dari dalam mobil. Peristiwa pencurian dana bantuan langsung tunai BLT senilai 106 juta rupiah milik Desa Medan Sanemba, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara terekam kamera pengawas CCTV. Tampak setelah kepala desa dan perangkat desa turun dari mobil, dua orang pelaku berboncengan sepeda motor memecahkan kaca pintu belakang mobil milik kepala desa. Keduanya berhasil menggasak uang BLT yang dikucurkan pemerintah untuk meredam kenaikan harga BBM. Kepala Desa Medan Sanemba membenarkan peristiwa pencurian itu. Sesuai dengan kejadian itu, ya awalnya dari bank, terus menuju ke kantor BKAD, keluar dari kantor BKAD udah terjadi. Itu aja. Kondisi mobil seperti apa? Dipecah kacanya belakang. Kerugian sendiri Pak berapa? Kerugian uang tunai 106.200.000 untuk BLT. Itu dipecah di bagian mana Pak mobilnya? Kaca belakang sebelah kiri. Harus tanggung jawab Pak. Pihak kepolisian masih mengusut kasus ini. Kepala Desa Medan Sanemba mengaku sudah mengganti seluruh total kerugian dana BLT dan segera disalurkan ke masyarakat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri Asmar Beni, TV One mengabarkan. 30 kg ganja disita dari 6 pelaku di Karimun, Kepulauan Riau. Ganja berasal dari Aceh. Puluhan kilogram ganja disita Polres Karimun berdasarkan pengembangan dari pelaku yang sebelumnya telah tertangkap. Sabu dibawa oleh para kurir dari wilayah Aceh. Dalam kasus ini ada 6 kurir yang tertangkap dengan barang bukti 30 kg ganja. Mereka berasal dari satu jaringan. Seorang di antaranya ibu rumah tangga. Untuk barang bukti tersebut dari perkara 22 Juli 2022, di mana sebelumnya telah dilakukan penangkapan dengan tersangka sebanyak 6 orang, lalu pengembangan kembali dapat 1 orang dengan total barang bukti 30 kg. Ganja yang telah disita kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Alboin Cupri, TV One mengabarkan. Gudang minuman keras digerebek polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Minuman keras dipasok ke tempat hiburan malam dan dijual secara online. Miras ini disita Polda Sumatera Selatan dari gudang yang berada di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Dari dalam gudang, setidaknya 6.900 botol miras beragam merek golongan B dan C disita. Miras tersebut tidak memiliki izin edar. Miras dipasok ke tempat hiburan malam dan dijual secara online sejak 2 tahun terakhir. Pelaku usaha yang memperdagangkan, kami lagi memperdagangkan menjualbelikan minuman beralkohol, minuman beralkohol tanpa izin, tanpa izin. Sehingga didapatlah kita TKP Jalan Lebar, BPSB dengan barang bukti hampir 7.000 botol. Polisi telah memeriksa pemilik gudang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pelajar SMP dikeroyok oleh sejumlah pelajar lainnya di kebun kopi kawasan 4 Lawang, Sumatera Selatan. Video pengeroyokan seorang pelajar oleh sejumlah pelajar lainnya beredar luas di media sosial.
Video berdurasi lebih dari 2 menit ini menggambarkan pengeroyokan terjadi di kebun kopi dan mereka berasal dari satu SMP yang sama di Empat Lawang, Sumatera Selatan. Menurut pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang, pengeroyokan terjadi pada hari Senin 8 September 2020 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat pada jam istirahat. Lokasi pengeroyokan berada di kebun kopi milik warga yang berada persis di belakang sekolah. Waktu istirahat sekolah. Nah, di sana kejadian tersebut terjadi di belakang sekolah di kebun warga. Apa upaya yang dilakukan oleh Dignas dalam insiden ini? Upaya dari Dignas, kami sudah memanggil kepala sekolah dan wakil kesiswaan SMP 1 Padang untuk datang hadir ke Dinas Pendidikan. Sementara kasus ini juga telah ditangani oleh Polres Empat Lawang. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwin ZA, Diki Pangestu, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kabar lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Kabar Sumatera. Pemirsa, pengguna ojek online atau ojol kini harus menyiapkan biaya lebih sebelum menggunakan jasa ojek online sejak adanya penyesuaian tarif. Seperti apa besaran kenaikan tarif ojol? Berikut laporan dari Tiara Harahap dan Adin Hudaya untuk Anda. Pemirsa, kita ketahui di tanggal 11 September 2022 kemarin secara serentak tarif ojek online sudah disesuaikan seiring dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. Ojol pun pada akhirnya harus menyesuaikan harga sedikit lebih mahal atau di sini adalah 8-13%. Tentunya ini menimbulkan pro dan kontra masyarakat yang juga menggunakan ojek online ini setiap harinya tentunya merasa keberatan dengan adanya kenaikan ataupun juga penyesuaian tarif ini. Nah, sekarang saya mau mencoba mencari tahu pemirsa berapa sebenarnya harga yang kemudian ditetapkan ojek online dengan rute yang sama dengan harga yang diberikan oleh ojek pangkalan. Saya sekarang sedang berada di kawasan stasiun Pasar Senen, begitu saya akan mengarah ke Monas, begitu, di mana untuk jaraknya ini kurang lebih 4 kilo. Di sini di ojek online dengan tarif Rp21.000 dengan harga terbaik. Nah, pemirsa, mungkin sebelum saya memilih akan naik ojek pangkalan ataupun juga ojek online, saya mau bertanya-tanya dulu ya ke salah satu driver ojek online yang sudah dari sini gitu tentang bagaimana sebenarnya dampak dari kenaikan tarif yang juga berdasarkan kenaikan harga bahan bakar minyak ini. Pak, minta waktunya sebentar ya dengan Pak siapa? Antam. Pak Antam. Oke. Pak, ini kan sudah ada penyesuaian tarif dari ojek online. Dampaknya ke teman-teman driver ojol sendiri seperti apa sih, Pak? Ya, karena kenaikan sebenarnya nggak sebanding, naik cuma sedikit. Dampaknya sih, kalau kata saya biasa aja. Biasa aja? Iya, jadi lebih mahal dari bensin sebenarnya, BBM. Oke. Tapi yang didapatkan teman-teman driver dengan adanya kenaikan BBM ini juga nggak meningkat signifikan ya Pak? Nggak drastis ya? Nggak gratis, nggak. Berapa? Cuman 1 kilonya kalau nggak salah Rp500. Nah pemirsa, sekarang saya lagi ada di lokasi ojek pangkalan gitu ya. Kalau tadi kita ketahui di ojek online dari kawasan Pasar Senen ke Gambir, maksud saya ke Monas yang jaraknya nih 4 km ini adalah Rp21.000. Kalau di ojek pangkalan kira-kira berapa ya? Halo Mas, saya boleh minta waktunya ya dengan Mas siapa? Mardiansyah. Oke, Mas Mardiansyah ini driver ojek pangkalan yang di sini. Oh, benar. Banyak nggak sih Mas di sini yang masih mangkal di Opang ini? Masih ada sekitaran 8 orang. 8 orang ya. Nah, ini kalau misalnya saya mau naik dari arah stasiun Senen ke Monas kan kurang lebih 4 kilo ya Mas ya kalau nggak salah. Kalau dengan ojek pangkalan berapa sih Mas? Ya kalau paling standarnya? Ininya standar 25.000. 25.000. Ini kan sekarang BBM naik, ngaruhnya gimana Mas ke teman-teman ojek pangkalan sendiri? Pengaruh lah semuanya. Gimana tuh? Termasuk pendapatan juga yang harusnya kita bisa buat di rumah jadi buat isi bensin yang sekarang harganya udah 10.000 per liter untuk Pertalite. Sangat berat banget. Oke deh kalau gitu. Makasih banyak ya Mas tanggapannya yang sudah diberikan. Itu tadi pemirsa kami sudah mewawancarai baik itu dari ojek pangkalan maupun juga ojek online. Ternyata memang ada perbedaan harga ya. Kalau kurang lebih 4 km tadi saya lihat di ojek online ini Rp21.000 sedangkan di ojek pangkalan ini Rp25.000. Nah,
Sebagai informasi pemirsa bahwa DKI Jakarta ini masuk dalam zona 2 begitu, di mana ini ada peningkatan tarif biaya jasa batas bawah dari yang tadinya 2.250 per kilometer menjadi 2.550. Kemudian juga untuk biaya jasa batas atas dari yang tadinya 2.700 saat ini Rp2.800 per kilometernya. Sementara untuk biaya jasa minimal 10.200 hingga 11.200. Dari yang sebelumnya ini adalah 13.000 hingga 13.500. Dari Jakarta, Tiara Harham, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah pusat akan meminta pemerintah daerah untuk membantu pengiriman barang yang harganya melonjak di atas 5%. Ini merupakan strategi dari pemerintah untuk memastikan harga kebutuhan pokok tidak melonjak pasca kenaikan harga bahan bakar minyak. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan terus memantau harga kebutuhan pokok di pasar berbagai daerah pasca kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Mendak mengklaim dari hasil pantauannya harga-harga stabil. Meski begitu, menurutnya pemerintah telah menyiapkan strategi untuk memastikan barang yang mengalami kenaikan tidak terus melonjak. Saya meminta, ini juga nanti akan besok atau lusa Pak Presiden akan beri arahan pada Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk bagi harga-harga yang naiknya lebih dari 5% nanti untuk membantu transportasinya. Contohnya ya, Lampung misalnya atau Banten itu ngambil telur dari mana? Misalnya dari Jawa Tengah, maka ongkos dari Jawa Tengah kemari ditanggung pemerintah dari sana. Nah, gitu. Tapi kalau Banten punya produk apa, cabai misalnya, mau dikirim kemana? Ke Lampung misalnya, maka ongkos ke Lampungnya dibantu oleh pemerintah. Dengan begitu kita ya meyakini harga tidak akan bergolak atau naik, karena transport yang naik disubsidi oleh pemerintah, baik kabupaten, kota, dan gubernur. Mendak optimistis strategi ini bisa menstabilkan harga-harga yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Dari Pandeglang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh gubernur dan bupati agar segera mengatasi inflasi yang terjadi menyusul penyesuaian kenaikan harga BBM. Instruksi tersebut diberikan Jokowi saat menggelar rapat bersama para gubernur dan bupati di Istana Merdeka, Jakarta. Saya minta provinsi, kabupaten, dan kota itu juga ikut secara detail bersama-sama dengan pemerintah pusat membantu yang terdampak karena kenaikan penyesuaian harga dari BBM ini. Saya melihat dampak terhadap inflasi ini diperkirakan nanti akan tambah 1,8%. Dan ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu saya minta pada gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama-sama dengan pusat bekerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi COVID. Saya yakin insya Allah ini bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5. Pemirsa, besar harapan berbagai pihak agar Polri menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam penanganan kasus kematian Brigadir Yosua tanpa terkecuali. Seluruh pihak berharap penindakan tidak berhenti di sidang etik saja. Satu persatu pengikut Verdi Sambo yang diduga ikut terlibat dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua ditindak secara kode etik. Sebagian besar dari mereka divonis bersalah karena tidak profesional dalam menindaklanjuti soal kasus kematian Brigadir Yosua. Harapan besar pun disematkan kepada Polri agar menindak semua pihak yang terlibat dalam penanganan kasus ini tanpa terkecuali.
Muhammadiyah mengapresiasi langkah Kapolri yang tegas menindak oknum yang terlibat dan berharap penindakan tidak berhenti di tengah jalan. Mengapresiasi langkah-langkah berani yang telah dilakukan oleh Kapolri dalam menindak tegas siapapun yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan Brigadir J. Kami tentu saja mendesak kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas siapapun, termasuk jika memang melibatkan figur-figur besar di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Harapan serupa juga disuarakan pihak Nahdlatul Ulama yang meminta agar Polri terus berbenah agar kepercayaan publik terhadap institusi kembali pulih. Ini kami menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Kapolri dalam menghadapi masalah ini, termasuk juga pemecatan dan penonaktifan beberapa pejabat Polri yang terlibat. Kedua, pada kesempatan ini saya ingin mendorong Polri untuk membersihkan oknum-oknum yang tidak profesional dan tidak bertanggung jawab agar citra polisi kembali bersih dan positif seperti sedia kala. Diharapkan hukuman terhadap mereka yang terlibat tidak hanya berhenti di sidang Komisi Etik Polri. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One.
Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. Pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Kapan kamu kami? Bobby dan Harry ditangkap di pinggir hutan di Pesawangan, Nagari Singkarak dengan barang bukti ganja 6 kg. Ganja berasal dari Aceh. Keduanya sudah diikuti polisi selama 3 hari dan telah diincar sejak lama. Mereka bagian dari jaringan pengedar ganja di wilayah Sumatera Barat. Seorang di antaranya bahkan pada tahun 2015 lalu juga ditangkap dalam kasus peredaran ganja dan sabu. Kembali kita berhasil melakukan penangkapan dan menggagalkan rencana penyelundupan barang bukti narkoba golongan 1 jenis tanaman diduga kuat merupakan ganja kering dengan pelaku 2 orang dan barang bukti sebanyak 7 paket cukup besar, beratnya 6 kilo. Polisi kini masih mengembangkan kasus ini untuk membongkar jaringannya. Dari Solok, Sumatera Barat, Beni Roska, TV One mengabarkan. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Kita lanjutkan kabar Sumatera pemirsa, sejumlah rumah warga rusak akibat diterjang angin puting beliung di Gorontalo. Inilah detik-detik saat angin puting beliung menerjang pemukiman warga di Desa Payu, Kecamatan Mootilango di Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo. Awalnya pusaran angin puting beliung terlihat di tepi sawah dan menerjang perkebunan milik warga. Tidak lama kemudian, angin bergerak ke pemukiman warga yang membuat warga di Desa Payu ketakutan. Sejumlah rumah warga dilaporkan rusak akibat terjangan angin puting beliung tersebut. Pemerintah Desa Payu juga melaporkan ada 1 kios dan depot air minum juga mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sejumlah warga yang rumahnya rusak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat mereka. Mengaku sebagai pegawai PLN, 4 pencuri kabel dibekuk oleh polisi di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Nilai kabel yang dicuri ini pemirsa mencapai puluhan juta rupiah. Kabel 1.500 meter ini milik PLN, nilainya 48 juta rupiah. Kabel dicuri oleh 4 orang yang menyamar sebagai pegawai PLN dengan mengenakan seragam palsu. Mereka mencuri kabel yang ada di pinggir jalan. Kepada polisi, mereka mengaku baru 1 kali beraksi. Mencuri kabel ini, para pelaku menyamar sebagai pegawai PLN dengan memakai seragam, pakai topi putih dan rompi oranye, seolah-olah petugas PLN yang sedang bekerja memperbaiki jaringan listrik, melempar menggunakan tali yang sudah diikat dengan tang, kemudian ditarik ke bawah, dipegang, kemudian dipotong dengan menggunakan gergaji besi. Kini para pelaku mendekam di tahanan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Dua pencuri motor ditangkap oleh Polres Damas Raya di Sumatera Barat. Motor curian mereka pun dijual ke Solok Selatan dan Bungo, Jambi. Motor-motor ini disita dari 2 pencuri yang beraksi di Kabupaten Darmasraya. Pelakunya 2 orang residivis, Koni dan Jeffrey. Mereka sudah lama menjadi incaran polisi. Sebelumnya, motor hasil kejahatan mereka jual ke Solok Selatan dan Bungo, Jambi. Mengapa 2 orang ini yang kami jadikan target? Karena memang berdasarkan data kami, 2 orang ini merupakan residivis yang sudah malang melintang melakukan kejahatan, khususnya kejahatan curanmor dan pencurian dengan pemberatan. Para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Darmasraya, Sumatera Barat, Beni Roska, Eko Uso, TV One mengabarkan. Pemirsa, demikian kabar Sumatera edisi kali ini. Saya Fahda Indi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa.